di dalam Yohanes 2 nomor 4, Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan istri. Siapa istrinya? Maria Magdalena yang tertulis dalam Yohanes 12 nomor 3. Ini bre. Pada waktu itu ada perempuan itu pendarahan 10 tahun. Nah, ketika lewat Yesus melintasi daerah itu, dia berseru, perempuan itu berseru dan dia memanggil. Jadi Yesus berkata, hendak apa engkau? Makanya Yesus mengatakan seperti itu. Hendak apa engkau, ibu? Nah itu. Jadi perempuan itu mengatakan itu, asal ku jamaah saja jubahmu, aku akan sembuh. Dan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi itu artinya itu, Pak. Ya. Ini gue buka lagi datanya, Dinda ya. Itu masalah perempuan tadi yaitu yang datang kepada Yesus. Bukan masalah. Ini buka lagi datanya ya. Yohanes 2 nomor 4. Apakah itu adalah wanita 10 tahun yang minta bantuan pada Yesus? Kita tengok. Ya, ceritanya. Perkawinan di Kanaan, di Kana. Jadi Dinda, dalam kitab Yohanes 2 itu kisah yang mukjizat pertamanya Yesus, di mana dia merubah air menjadi anggur. Benar. Pada masa itu, dengar dulu Dinda. Pada masa itu, ya mereka kehabisan anggur dan meminta Yesus untuk membuat anggur. Kenapa Anda katakan wanita 10 tahun pendarahan? Enggak, ini loh ya. Itu tidak bercerita tentang itu. Tadi yang perempuan katakan itu kan waktu perempuan datang kepadanya itu kan beda. Ini kan ini di pernikahan. Ini benar yang ini di pernikahan ini ada. Iya, jadi kenapa Anda katakan ada wanita 10 tahun pendarahan? Yang saya bilang berkali-kali, maafin di Dinda ya, kalian masih Kristen karena kalian nggak tahu Bible kalian. Karena kan nggak percaya Bible kalian. Dia nggak bawa Alkitab. Jadi semua Alkitab ini ada perikop. Jadi perikop itu harus dibaca apa perikopnya sehingga nanti ke bawah kita tahu, paham gitu loh. Ya udah, perikopnya dalam Yohanes 2 itu perkawinan wanita di Kana. Nah, kalau itu perikopnya perkawinan pada saat itu, ya benar perkawinan di Kana, berarti benar-benar Yesus di situ mengadakan mujizat yaitu air menjadi anggur. Itu benar itu. Iya, yang meminta dia untuk melakukan mukjizat itu adalah istrinya. Karena dia berkata, mau apakah engkau denganku istri, katanya. Bukan. Dalam original teksnya itu tertulis kata gunai. Waktu habis sementara itu, nih ya, habis itu anggur. Bahasa Yunaninya ibu adalah metera, bukan gunai. Enggak, persoalannya gini loh Dinda sekarang. Gini Dinda, Yesus ini kan laki-laki, iya kan? Yesus laki-laki bukan, Dinda John Peter? Yesus ini laki-laki bukan? Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Yesus kawin, kenapa kamu patah hati? Kenapa cemburu, Dinda? Kamu kenapa cemburu kalau Yesus itu kawin? Kenapa? Ada itu kawin bre, itulah kamu bre. Hah? Enggak kok cemburu gitu loh. Pesannya kenapa nggak terima? Data di Bible pun menunjukkan bahwasannya itu kawin nggak terima kamu gitu loh. Aneh. Oh, assalamualaikum Bang Faro dan Bang Dio. Bang Faro, masalahnya gimana dia nggak cemburu? Dia dipoligami lah nanti pas perkawinan anak domba. Gimana sih kok Bang Faro? Dia nggak terima dipoligami. Kami nggak ada istilah poligami. Kami nggak ada istilah poligami. Iya Bang Dio. Bang John Peter, aku cuman tambahin sedikit aja. Tadi kan abang bilang harus lihat perikop, betul? Iya. Berarti kalau kita lihat perikop, kita sudah bisa paham dari judul perikop itu. Iya. Oke, coba abang lihat ini. Apa Matius 12? Apa Bang itu perikopnya? Saya nggak terlalu kecil, nggak bisa baca. Masa kecil Bang? Ini perikopnya Yesus hamba Tuhan.
Nah, terus Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali Aliatas. Perikopnya itu judulnya Yesus hamba Tuhan. Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Maksudnya nggak bukan Tuhan bagaimana maksudnya ini? Karena abang bilang tadi dari perikop itu kita bisa baca, kita bisa tahu. Nah, di sini tertulis perikopnya Yesus itu hamba Tuhan. Matius 12. Itu kan yang dituliskan itu kan ya para nabi-nabi dan rasul-rasul menuliskan itu. Iya, Yesus tertulis Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu Tuhan. Lah, jelas-jelas tertulis ini loh, Yesus hamba Tuhan. Cuman nanya Bang ini? Begini Pak. Macam saya, ya kalau berdoa kepada Tuhan kami sebut semua itu, macam saya ya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ialah Tuhan Yesus Kristus Allah kami sang pencipta. Itu sudah jelas Pak. Artinya di situ jangan nanti Bapak sebut itu tidak tanya itu loh abang. 5 Tuhan hamba Tuhan. Kami seperti itu Pak. Bukan itu yang kutanya. Aduh, lama-lama kau ketindis kontainer pula kau di galangan kapal situ ya. Kau tengoklah judulnya itu. Yesus itu hamba Tuhan, berarti dia bukan Tuhan abangku. Abang di Batamek kan? Tahu aku owner Batamek itu. Baca aja lah logonya. Ya kita kerja proyek dulu kita masang kapal. Iya, makanya aku bilang kalau abang bilang perikop tadi, kalau abang bilang perikop itu mentok abang di perikop ya, itu Matius 12 itu. Kalau abang bilang perikop, ya, kalau abang bilang perikop begini, kalau kita tidak menginginkan apapun, ya beda apanya, esensinya jadinya. Apanya yang beda? Apanya yang beda? Kan abang tadi bilang aku cuma menambahkan itu aja. Abang mulai ke perikop pun ada perikop yang menyebutkan Yesus adalah hamba Tuhan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan abangku. Lanjutlah Bang Faruk. Kasihan kali abang ini, udah mau nangis ku tengok. Abang. Enggak, coba silakan dijawab loh Dinda John Peter. Ketika kita bisa tunjukkan data dan juga kenyataan bahwasanya Yesus itu kawin, ya kenapa Anda nggak terima gitu loh? Kenapa? Nggak, jujur aja, mana tahu kami bisa menenangkan kamu untuk menerima keadaan gitu loh. Mana tahu kamu patah hati gitu loh. Tentang Yesus kawin di situ di mana? Tapi kalau dia datang ke pesta perkawinan itu ada, itu di Kanaan. Loh, saya kan udah tunjukkan datanya dalam Yohanes 12 nomor 3 di mana terjadi ritual ketika Maria Magdalena membasuh kaki dan juga kepala Yesus dengan minyak narwastu. Saya tunjukkan data artikelnya. Tradisi perkawinan pada masa itu, ya, meskipun hukumnya tidak wajib, di mana seorang wanita membasuh kaki dan juga kepala dari pengantin laki-lakinya dengan minyak narwastu. Kejadiannya itu sama gitu loh. Bahwasanya kejadian itu keadaan pada saat di dalam Yohanes 12 nomor 3 itu merupakan ritual pernikahan. Dan ketika kita buka Yohanes 2 nomor 4 dalam original teksnya, Yesus pun memanggil seorang wanita dengan sebutan gunai, yang artinya istri. Iya, dalam perjamuan itu saya tahu dalam perjamuan itu Yesus memanggil seorang wanita istri. Kan nggak mungkin gini loh, Dinda John Peter. Ada seorang wanita yang bukan istrimu, tapi kau panggil istriku, marah kan? Nah, ini Yesus kepada wanita yang meminta dia untuk menjadikan air menjadi anggur, dia memanggil dengan sebutan istri, dan wanita itu tidak marah. Gitu loh. Kalau bukan istri dia, kan di ayat selanjutnya nomor 5, 6 sampai dengan nomor 7, harusnya perempuan itu makan, ini tidak marah. Dan mau apakah engkau dengan aku, wahai gunai, kata dia. Wahai istriku, kata dia. Hah?
Hendak apa kau datang kepadaku, kan itu disebut Yesus. Ya. Iya, di dalam Yohanes 2 nomor 4 kan, hendak apakah engkau denganku, wahai Gunai, istriku, masa aku belum tiba, kata dia. Lalu dia selanjutnya dia ceritakan bahwasanya mereka kehabisan anggur. Gitu loh. Lalu terjadilah mujizat pertamanya Yesus, itu menjadikan air menjadi anggur. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika kita menunjukkan data yang konkret tentang pernikahannya ya Yesus, kenapa kamu nggak terima? Di mana ada data Yesus nikah, Pak? Gak ada. Oh, berarti Bibelmu salah. Sebutkan. Apa yang tertulis dalam Bibel kalian, Yohanes 12 nomor 3, Yohanes 2 nomor 4 itu salah. Gak ada, bosku, tertulis di Alkitab manapun, di Bibel kami itu, di ayat-ayat mana Yesus itu. Ini loh, Dinda. Makanya saya bilang, kalian itu masih Kristen karena kalian membantah Bibel. Ini kan dulu, Bre. Ini. Yohanes kah, Markus kah, Lukas kah, di Injil mana? Ini Yohanes 2 nomor 4. Mana, bos? Yohanes 2 nomor 4 ini. Nih. Yohanes 2 nomor 4. Saya cek dulu ya. Nih. Yohanes 2 nomor 4. Dah. Ini dalam terjemahan lamanya nih, kita buka ini. Ini. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan." Di original, di terjemahannya tertulisnya "Hai perempuan." Apakah yang kena mengenai hal ini, mengenai di antara aku dengan engkau, kata dia. Saatku belum tiba. Belum sampai, kata dia. Udah. Kita buka di sini kata "Hai perempuan." Dalam original teksnya tertulis kata Gunai, yang artinya istrinya beristrikan istri. Dan memang di dalam bentar ya, kita buka lagi nih. Ketika kita buka translate saja, nih kita translate ya, Indonesia Yunani ya, Yunani Indonesia lah. Tadi kan Gunai kan, biar jelas. Kita buka Yunani Indonesia. Yunani Indonesia. Kita tulis kata Gunai. Indonesia, ini Indonesia Yunani. Kita ketik istri ya, istri. Tertulisnya kata Gunaika. Gunai itu artinya istri. Sementara perempuan tertulisnya perempuan. Hai perempuan harusnya tertulisnya Geia Saukoritsi. Jadi, Dinda, tengok sini. Dinda John Peter. Baru aku khawatir dia udah ketindis kontainer itu, ketimpa kontainer dia. Iya, kenapa kalian nggak terima Yesus kawin? Lucu kalian. Orang yang udah dewasa kok, laki-laki normal, wajar lah. Kok nggak terima kalian? Aneh memang kalian. John Peter, tap-tap layar teman-teman ya. Nanti setelah ini kita akan naikkan satu-satu orang ya untuk mendapatkan madu gratis dari Bang Erwan Syalubis, teman-teman. Malah rungkat dia. Betul-betul terjun dia Bang Rizalah. Bener kan? Bang Paro izin. Nggak cair drog. Masya Allah, syukron Bang Fuad yang ada di YouTube. Syukron Abang dah. Masya Allah.
$9, sukron, luar biasa. Semangat terus. Esti Naganari YouTube. Ngambek Bang Paru. Jumat berkah, Jumat berkah. Bang Puan, thank you. Tadi kan sampean bilang dari Yohanes 2 ayat 4. Benar-benar kan? Nah, itu kan ada ibu-ibu datang ke situ jumpa Yesus. Yesus berkata, "Apa engkau ibu?" Kan di situ. Ibu pula. Kan ada di situ, Pak. Bukan ibu Dinda, tapi hai perempuan. Nggak ada hai Kalau perempuan ibu nggak cocok ke originalnya. Ya. Bahasa Yunaninya ibu itu mitera. Di situ tertulisnya kata gunai. Gitu Kita di loh. situ kan membaca di Alkitab, Pak. Kan jelas di situ. Hendak apa engkau ibu? Jelas di situ kan pertanyaannya. Ya, setelah aku buka di dalam sabda kitab, dalam original teksnya, kata ibu itu tertulisnya kata apa? Ya itu ditujukan kepada perempuan. Di original teksnya, bahasa Yunaninya, tertulisnya kata apa? Iya, ditujukan kepada perempuan. Enggak, Kak, di original teksnya, mana ada bahasa Yunani perempuan yang enggak ada. Itu tujuannya juga perempuan. Di dalam original teksnya tertulisnya kata gunai. Gunai itu ya artinya istri. Ini lagi buka lagi ya. Cuman gini, kenapa kau berupaya membantah kalau Yesus itu kawin, John Peter? Kenapa rupanya kalau Yesus kawin, kenapa rupanya kok dikawin? Iya. Hanya aku bilang, kalau sebelum kita imani apapun, kita akan nggak sejalan gitu. Itu namanya pelongoran. Kalau diimani dulu baru gunakan akal, itu pelongoran. Sama halnya andaikan kamu mau beli mobil. Beli dulu mobilnya, baru kau tanya-tanya apa plus minus mobilnya gitu. Masa kau beli dulu mobilnya, nanti kau beli mobilnya, kau buka kapnya nggak ada mesinnya. Gak gitu lah, dikaji dulu, dilihat dulu plus minus mobil itu, baru dibeli. Bukan langsung dibeli gitu loh. Cuman yang menjadi pertanyaannya gini loh, John Peter, ya, kenapa kamu tidak terima Yesus kawin? Adakah data di Bible di mana Yesus, jika memang Yesus tidak berkawin, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya tidak berkawin? Di mana datanya? Memang nggak ada disebut, Ya karena udah, dia nggak pernah tahu. ya sudah, lantas Anda tahu dari mana kalau Yesus tidak kawin? Dia nggak pernah kawin, Pak. Iya, mana datanya kalau dia nggak pernah kawin? Dia ini hanya dengan 3,5 tahun, Pak. Enggak, yang saya tanyakan, Anda tahu dari mana kalau dia tidak pernah berkawin? Nggak ada, memang nggak pernah kawin. Mana datanya? Anda tahu dari mana? Justru nggak ada dia kawin, makanya nggak ada datanya. Kalau ada dia kawin. Loh. Saya udah tunjukkan data, di mana data itu mengarah dia berkawin. Tidak ada data 12 kawin. nomor 3, Markus 14 nomor 3. Lalu dikorelasikan dengan Yohanes 2 nomor 4 gitu loh. Tidak. Sekarang jika memang dia tidak berkawin, mana datanya dia menyatakan dia tidak berkawin? Atau perkataan satu murid yang mengatakan dia tidak berkawin, mana datanya? Saya mau tanya dulu, di mana ada datanya rupanya Yesus kawin? Tunjukkan dulu. Loh, tadi Yohanes 12 nomor 3, Markus 14 nomor 3, Yohanes 2 nomor 4. Nggak ada di situ Yesus kawin. Bukan nggak ada, cuman kau cemburu, makanya kau bantah. Bukan nggak ada, kau cemburu gitu loh. Makanya kau bantah, kau nggak terima kenyataan, kau masih mengharapkan Yesus tidak kawin. Tapi cemburumu cemburu buta, cemburumu cemburu buta. Tak menerima kenyataan yang ada. Move on lah Oten, bahwasanya dia kawin. Saya mau tanya dulu, Bang. Boleh? Perlu dipertanyakan ini ya, tentang kenormalan kalian. Masa kalian cemburu ketika laki-laki dewasa kawin sementara kalian pun laki-laki? Saya mau tanya dulu, Bang. Rupanya di luar negeri sana ya, Anton sama Anton bisa kawin.
Saya mau tanya dulu, boleh nggak? Apa itu Dinda? Nah, gitu dong. Gantian lah. Al-Quran. Ini Jin, sebelum Bang John Peter bertanya, ini ada pesan buat Bang Faro dari Bang Ahmad Dahlan 1551 yang ada di YouTube Estina Ganar. Bun, salam Bang Faro, sedekahkan madu 1, saya transfer sekarang katanya. Oh, berarti 5 ya, 5 botol ya. Oke. Lanjut. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Abad keberapa? Ya, Ya, abad keberapa Bang? Apa itu? Al-Quran turun ke dunia lah. Oh, memasuki abad ke-7. Oh iya. Dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama itu turun di Gua Hira. Ya, Iya, ya. 5 ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi khalaqal apalagi lupa aku jadinya. Oke. Itu waktu Tuhan menyampaikan itu ke Dinda, on cam lagi lah. On cam lagi Dinda. Waktu Tuhan menurunkan Al-Quran itu ke Nabi Jibril ya. Nabi Jibril. Malaikat ya. Malaikat. Gila lagi Apa Jibril jadi nabi? lagi salah satu alasan kenapa kalian Kristen belum syahadat. Karena kalian nggak ngerti tentang Islam. Jibril itu bukan nabi tapi malaikat Dinda. Itu tadi Silakan. tanya. Nabi apa malaikat? Itu waktu Tuhan sampaikan ke Faro malaikat. katanya sudah ditransfer, boleh dicek. Ya, Itu alhamdulillah. Dari Bang Ahmad Dahlan ya, udah ditransfer. sampaikan ke siapa Pak? Pak Bre, udah kemana? Udah hilang. Bentar, Bang Faro ngecek itu, ngecek transferan. Mak, udah gajian dia. Nggak ada pesan madu Bang, gratis. Lanjut. Ya, lanjut apalagi Dinda? Itu maksudku Bre. Waktu Tuhan menyampaikan itu ke malaikat Jibril. Itu ke mana? Ke mana diilhamkan Pak? Ke siapa? Ke Nabi mana atau ke siapa gitu? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus waktu diterima itu oleh Nabi Muhammad, Saksi, nanya saksi pasti. apakah memang ada saksinya Bang? Misalnya Ya, kan ada benar kan ada kawan-kawan saksi. Nabi Muhammad itu rame-rame melihat, mencatatkan gitu. Ada Pak ya? Oke. Ya, kita sepakat dulu ya. Ya, ketika seorang nabi menerima wahyu tapi tidak ada saksi, berarti dia tidak terima wahyu, betul? Kau mau begitu? Mau semuanya begitu? Saya mau nanya itu aja Bang. Enggak, yang saya tanyakan. Ketika seorang nabi menerima wahyu atau menerima firman, harus ada saksi. Kalau tidak, ya firman yang dia terima itu adalah palsu, betul? Setuju? Begitu maunya? Oke. Ya. Tidak ada saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Tapi dalam Yohanes 17 nomor 8 dan Keluaran 20 juga, ketika Musa menerima Taurat, ketika Yesus menerima firman, dia juga tidak dapatkan saksi. Di situ juga tidak ada saksi. Berarti dalam Yohanes 17 nomor 8, dalam kitab Keluaran, Yesus dan Musa telah berbohong. Gimana? Yesus itu berfirman di muka bumi ini. Kan itu didampingi oleh murid-muridnya, dicatat semua apa. Kembali lagi didustakannya Bibel. Karena gini Pak. Makanya aku bilang kalian masih Kristen. Baca ini. Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerima firman. Nih. Jelas tertulis itu di Yohanes 1 ayat 1. Nih. Pada mulanya adalah firman-firman Iya, itu. nggak apa-apa Dinda ini. Dan firman itu adalah Allah. Kabur ya. Pada Bentar.
Ini Realme jelek kameranya ya. Nih, baca ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ku di sini siapa? Huruf apa dia, Pak? Huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar. Siapa? Terus baca, Bang. Iya, ku di sini siapa? Huruf besar di sini. Ku di sini siapa? Yaitu Yesus. Yesus. Sekarang saya tanyakan, ketika Yesus menerima firman yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 8, siapa saksinya? Saksinya kan Yesus sendiri yang datang ke dunia ini. Kan dan Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Ya, di dalam Yohanes 17 nomor 8 narasinya Yesus berkata, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, ya, Yesus menerima firman itu dalam Yohanes 17 nomor 8. ya. Ya, ketika Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8, siapa saksinya? Kan ada murid-muridnya, Pak, semua di situ. Nggak ada murid-muridnya di situ. Di mana datanya dikatakan murid-murid ada ketika Yesus menerima firman? Ini kan yang di situ kan Yohanes, Pak. Makanya di situ. Yohanes. Gimana? Itu kan tulisan Yohanes di situ. Iya, di mana datanya Yohanes hadir, Yohanes ada itu kan ketika catatan Matius. Yohanes. Dengar lu. Di mana datanya dituliskan ya bahwasanya Yohanes ada ketika Yesus menerima firman. Di mana datanya? Datang ke dunia ini Yesus, ya kan? Itu didampingi oleh murid-muridnya. Apa perbuatan? Enggak saya tanya itu. Ya sudah yang kamu baca Yang saya tanyakan, kamu baca ketika inilah. Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8, Anda katakan Yohaneslah saksinya. Di mana data dikatakan, tertuliskan, Yohanes ada ketika Yesus menerima firman. Di mana datanya? Bang, Yesus itu datang ke dunia ini, ya. Jelas itu tertulis di Yohanes 1 ayat pertama. Saya nggak tanya itu. Ini dulu, biar jelas. Inilah alasannya kenapa kalian masih Kristen. Kalau ditanya pasti mutar-mutar. Makanya kalian saya sebut edisi mutar-mutar. Yang saya tanyakan, ketika Yesus menerima firman, siapa saksinya? Kan murid-muridnya. Oke, di mana datanya tertulis bahwasanya murid-murid menyaksikan ketika Yesus menerima firman? Di mana datanya? Kalau tidak ada saksi atau apa, nggak akan bisa dituliskan Yohanes di situ karena Loh, ada bisa orang Yohanes buta huruf aja bisa menulis firman kan? Yohanes yang buta huruf saja dia bisa menulis, kalian percaya? Jangan lagi kalau dia ngarang, dia lebih percaya, kalian. Kau baca dalam KPR 4 nomor 13, di mana di situ dikatakan Petrus dan Yohanes itu adalah agromatos, buta huruf, nulis kitab, oten percaya. banyak dulu sampean. Emang Muhammad bisa nulis baca? Dia yang menulis Al-Quran bukan Nabi Muhammad SAW, tapi sahabat. Nabi hanya membacakan, mentalaki. Dengan sahabat dituliskan. Muhammad bisa tulis baca enggak? Nah, yang menulis Al-Quran itu bukan Nabi, tapi sahabat yang menuliskan. Sahabat mendengarkan ketika Nabi membaca, ditulis oleh sahabat, gitu loh. Yang jadi pertanyaan saya tadi, gitu loh. Di mana datanya dikatakan murid-murid menyaksikan Yesus ketika menerima firman, mana datanya? Makanya kalau nggak nokoh, nggak oten namanya gitu. Sudah dijelaskan di situ, udah sampean baca, itulah kesaksiannya. Mana nama saksinya? Yohanes kan dituliskan itu. Bang, Ya. apa yang tertulis di situ di Injil itu, ya perjanjian baru itu adalah murid-murid Yesus yang menyaksikan apa perbuatan Yesus. Mana datanya? Mana datanya? Yohanes hadir atau menyaksikan ketika Yesus menerima firman, mana datanya? Bang, Di mana datanya? kan udah penjelasan.
Kalau masalah data dituliskan di situ tidak ada, karena dia udah bersama. Tidak ada. Memang dia sudah bersama-sama dengan Yesus dia. Tidak ada. Tidak ada kan? Jadi gini, Dinda. Jadi gini. Dia kan bersama-sama dengan Yesus. Jadi poinnya itu begini, Dinda. Islam itu disiarkan, dikabarkan dengan penuh kejujuran tanpa tipu-tipu. Kami jujur mengatakan, tidak ada saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Karena memang tidak ada ketentuan setiap para nabi ketika menerima firman harus ada saksi. Karena seluruh para nabi ketika dia menerima firman tidak ada saksi. Karena jika ada saksi pada saat itu, maka orang yang menyaksikan itu pun juga nabi. Jujur kami. Tapi kalau Kristen, izin ya Bang Dinda John Peter, kalau Kristen ketika mensiarkan Kristennya itu penuh dengan pembohongan dan juga penipuan. Enggak mau jujur gitu di awal. Hingga akhirnya ketika kau didesak kamu dengan data, didesak kamu dengan dalil, baru kau jujur, nggak ada saksinya. Tapi kalau di awal, andai kan lawan bicaramu bisa kau tipu, maka kau tipu dia bulat-bulat. Karena memang tidak ada data di dalam Bible di mana dikatakan Yohanes ataupun murid-murid menyaksikan ketika Yesus menerima firman. Yang lebih nggak masuk akal lagi nih tulisan Biblemu ini, contohnya tulisan Yohanes ini, Dinda, yang nggak masuk akal lagi, ya. Izin ini buat teman-teman Kristen ya, supaya kalian gunakan ini kliennya untuk berpikir. Yang tertulis dalam Yohanes 1 nomor 1 yang ditulis oleh Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Ketika dalam kondisi pada mulanya firman, pada saat itu sudah ada rupanya Yohanes. Sudah ada Yohanes, sudah lahir Yohanes pada saat itu rupanya. Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, apakah Yohanes sudah lahir? Sudah. Belum. Loh, kok sudah? Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, Yohanes sudah lahir. Bang, ya. Nabi Mika. Nabi Wika. Dengar dulu Bang, tadi kamu bicarakan, kamu bilang tadi masalah Yesus sudah lahir apa belum? Bisa ceritakan tentang bahwasannya Yohanes sudah lahir. Dengar. Nabi Mika mencatatkan itu 700 sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dia sudah menyatakan itu bahwasannya Yesus Kristus itu lahir di Bethlehem. Gak ada datanya itu. Gak ada datanya itu. Bang. Itu teknologi. Tunggu dulu Bang. Sejaman itu Yohanes itu sudah ada. Sejaman itu Yohanes itu sudah ada Pak. Jadi jangan bilang Yohanes itu sudah lahir. Yang saya tanyakan gini. Ketika di dalam Yohanes 1 nomor 1 tertulis, pada mulanya adalah firman. Sekarang saya tanya, ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, ya, apakah pada saat itu sudah ada Yohanes? Ya sudah ada Pak. Makanya tadi tidak ada. Berarti Bible Anda bohong ya. Karena ternyata pada mulanya adalah Yohanes. Sudah ada Yohanes, Bible-nya bohong teman-teman. Yohanes menuliskan itu Pak. Hah? Gimana? Itu kan murid Yesus yang menuliskan itu. Nabi yang menuliskan mana? Semua isi Yohanes itu dia yang menuliskan itu. Siapa yang menuliskan? Yohanes. Nah, makanya aku tanya, ketika Yohanes 1 nomor 1 berisikan pada mulanya adalah firman, berarti pada saat itu Yohanes sudah ada? Ya sudah ada Pak. Tadi sudah penjelasan. Benar, pada mulanya adalah firman dan Yohanes. Tuhan Yesus ke dunia ini, Nabi Mika sudah menyatakan. Pada mulanya, berarti pada mulanya adalah firman dan Yohanes. Gini loh Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan iya, yang saya tanyakan gini Dinda, Yohanes tahu dari mana pada mulanya adalah firman? Sementara kalau kau jujur, Yohanes belum lahir pada saat itu. Karena ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, segala sesuatu di alam semesta ini belum ada. Karena di dalam iman Kristen, segala sesuatu yang ada di atas bumi ini itu dijadikan dari firman, betul? Kenapa dituliskan seperti itu? Karena Yesus berfirman kepada murid-muridnya. Yesus ini
Di mana lagi di Bible yang dikatakan dituliskan Yesus berfirman? Di mana? Nah, Di mana di Bible ada tulisan Yesus berfirman? dulu Bang. Jangan dulu Bang. Yesus ini John, dari kota ke kalau udah kota, dari malu desa kabur ke aja, Bang. desa, Itu dari udah rumah makin ibadah ke kencang rumah tuangin aja di ibadah. situ. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang dituliskan Yohanes. Jadi nggak bisa dipatahkan gitu loh Bang. Iya, yang saya tanyakan gini loh Dinda. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan itu yang dituliskan dia gitu loh. Iya, Dinda, yang saya tanyakan gini loh. Yang saya tanyakan gini. Kita dalam kondisi pada mulanya adalah firman, ya. Adakah mula-mula yang lain selain firman pada saat itu? Ya, kesaksian Yohanes bersama-sama Yesus itu yang diutarakan dia awal. Enggak, itu yang saya tanya. Karena Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, waalaikumsalam Bang Bangkit. Adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? ya di kejadian lah Pak. Sulit ya. Sulit ya ngomongkan ini. Ini di John Peter ini kayak mana ini kerja ini ya? Mencerna pertanyaan aja nggak bisa dia loh. Jadi kalau disuruh bosnya nanti kan kocek dulu, tentang gitu John Peter, malah lompat dia. Bang Faruk, kok bisa? Tanyakan John, ketika pada ketika dalam kondisi pada mulanya isi firman, adakah mula-mula yang lain pada masa itu? Bang Faruk, kalau ada suara nggak Bang Faruk? Ya ada. Aku heran loh, kok bisa-bisanya si John Peter diterima di Batamek gitu ya? Minimal SMK kejuruan loh dia, minimal dia ngerti, dia bisa berkomunikasi dengan baik loh, nggak nyambung. Apa ditanya nggak nyambung. Parah ya. Oke, kita coba bagikan teman-temannya. Batamek. Kita mulai bagikan dulu ya, 5 botol madu gratis dari Bang Irwan Syah Lubis dan Bang Ahmad. Coba kita naikkan satu-satu. Bagi teman-teman yang mau tapping di bawah mau, tapi memang betul-betul membutuhkan ya dan tidak punya biaya ya untuk membelinya ya. Silakan, memang betul-betul yang membutuhkan ya. Silakan tapping teman-teman, tapping di bawah mau. Bagi yang mau tapping di bawah mau. Ya, saya izinkan ini apa itu SD sama Ustadz Dio untuk narik satu orang tamu yang tapping di bawah mau. Nanti saya pun coba tarik satu orang. Enggak, akun ini bukan moderator Bang Faruk. Ini bukan moderator. Dijadikan moderator dulu izin. Iya, dijadikan dulu izin. Oke. Silakan itu pilih salah satu orang. Saya pilih satu orang juga. Dio dulu Bang Dio. Bang Dio dulu Bang Dio. Ya, buat yang di Papua, di Kalimantan, di Makassar, jangan dulu teman-teman ya. Ya, jauh. Yang jauh jangan ya. Yang jauh jangan. Karena ongkirnya mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang MCB. Mau madunya, Bang? Mau, Bang. Ya, silakan bacakan suratul Al-Fatihah, Bang, diniatkan ya. Bacaannya itu ya supaya dimudahkan Allah urusan dari saudara kita yang bersedekah, Bang Irwan Syah dan juga Bang Ahmad Dahlan, ya, supaya dijauhkan dari segala mara bahaya, ya.
diberikan kesehatan, ya ditambahkan keberkahan atas hartanya dan segala apa yang pada dirinya, berkah buat dia, istri, anak-anaknya, keluarganya dan semua orang sekitarnya. Silakan Bang. Ya silakan Bang, baca Al-Fatihahnya Bang MCB. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, di DM Bang ya, nanti alamat sama nomor Wawa ya di akun ini Bang ya. Iya Bang. Ya, di mana kalau boleh tahu Bang? Tangerang Bang, Tangerang. Ya, oke. Di DM nanti Bang ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang MCB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hilya, selamat bergabung. Iya Bang, selamat bergabung Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak dibacakan surat Al-Fatihah, diniatkan bacaannya itu ya untuk keberkahan ya Bang Erwan Syalubis dan Bang Ahmad Dahlan ya, yang bersedekah madunya Kak. Silakan. Iya Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, amin. Makasih. Ya, mana Hilya? Helpetia Bang. Gak cair drop. DM ya. Bang Safi. Ya, makasih ya Bang. Sama nomor Wawa ya. Ya, alhamdulillah. Makasih ya Bang. Ya Bang. Ya, waalaikumsalam Bang Antibala. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Oke, Tadi lanjutnya. ada yang kujambak tapi belum di ini, udah gak di ini. Kalau ada yang dijambak diterima, terima kata-katanya terima ya. Ini lagi nengok-nengok aku siapa nih. Kalau ada yang dijambak diterima, siapapun yang jambak, terima dia. Ya, pilih Ustadz Dio. Itu Nora, apa itu Esti? Itu tadi ada aku tunggu-tunggu typing katanya buat anaknya, tapi gak typing lagi dia ada kujambak. Yang tadi typing buat anakku Bang katanya. Mungkin anaknya lagi sakit. Mana yang typing tadi buat anakku Bang? Ingat ya, ini tidak berlaku untuk orang yang jauh. Di Papua, di Makassar gak berlaku. Ongkirnya jauh, nah tuh kalian tolak Bang Faro, nombok dia. Ayo. Silakan teman-teman, biar singkat waktunya teman-teman. Sudah kita bagi dua, ada 3 botol lagi teman-teman. Tadi perempuan. Walah nggak typing lagi dia tadi Ada perempuan. 3 botol lagi teman-teman. Inisial Y, akunmu privat, gak bisa dijambak. Inisial Y, akunmu privat, gak bisa dijambak. Yang membutuhkan ya, yang paling membutuhkan. Ingat ya, ini madunya ongkirnya kalian tanggung. Nah, ongkirnya kalian tanggung. Si bungsu Siti Hawa, ini saya jambak. Terima. Si bungsu Siti Hawa terima. Nggak bisa diterima, berarti keluar dulu dari TikTok. Yang akun privat, inisial Y, TikTokmu perbaiki, ada di situ kamu pengaturan. Kenapa kamu privat? Gak usah takut-takut di privat. Jadi pergi ke pengaturan TikTok. Nah itu nanti ada kata publik, publiknya ditekan. Jangan pakai privat, publiknya ditekan. Jadi kalau udah publik, nah tuh bisa nanti dijambak. Kata privatnya diganti jadi publik.
buat Sopian yang di YouTube maunya harus maunya ada yang sedekah dari YouTube gitu. Ini kan dari TikTok. Nah, jadi buat warga TikTok, karena penonton TikTok juga luar biasa banyaknya. Saudara-saudara di TikTok juga banyak di sini. Jadi kalau mau Bang Sopian doakan dari YouTube sendiri. Misalnya ada hamba Allah yang dari YouTube mau sedekah, nanti dilempar ke YouTube. Tapi kalau yang dari sini kan nggak bisa kita bilangnya, karena penonton TikTok ini pun banyak.